dalam perkara yang kecil, tidak mungkin kita benar dalam perkara yang besar. Kalau kita tidak jujur dalam perkara kecil, tidak mungkin kita jujur dalam perkara yang besar. Kita lihat bagaimana kegagalan yang dialami oleh Raja Rehabiam. Tokoh sentral pembacaan kita hari ini adalah Raja Rehabiam yang tidak setia lagi pada Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa Raja Rehabiam tidak setia kepada Tuhan. Kita tahu Rehabiam adalah anak sulung daripada Raja Salomo, pewaris takhta kerajaan dari Raja Daud turun kepada Raja Salomo. Raja Salomo turun kepada Rehabiam. Otomatis mereka adalah penguasa seluruh negeri. Mereka adalah kaya raya. Mereka tidak pernah kekurangan. Ini anak raja. Anaknya Salomo boleh katakan ratusan. Istrinya lebih banyak lagi, ribuan. Dan sifat yang tidak baik dari Salomo turun kepada Rehabiam. Kalau kita baca seluruh ayat sebelum ayat ini, jadi kita lihat apa sih kegagalan. Pertama kita lihat pasal 10 ayat 8, supaya jangan kita gagal seperti Rehabiam. Pasal 10 ayat 8 dan 13, apa kelemahannya raja ini? Memang faktor utama kegagalannya adalah kesombongan. Telah mulai hebat kepemimpinannya, teguh dia, muncul kesombongan yang luar biasa. Tapi ada hal-hal prinsip yang membuat dia gagal. Ayat 8 dalam pasal 10 katakan, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan pada tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dan dia dan mendampinginya. Lalu ayat 13, Raja Rehabiam menjawab mereka dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Rehabiam, para tua-tua gereja, kalau sekarang tua-tua gereja, tokoh-tokoh gereja atau orang-orang lain, tokoh-tokoh agama memberikan nasihat sebagaimana diberikan kepada bapaknya Salomo. Dalam memulai kepemimpinannya, dia datang kepada tua-tua meminta petunjuk apa yang dibuat dalam kepemimpinannya. Itu hari pertama. Hari kedua, dia datang kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia, yaitu ayat 14, pasal 10 ayat 14 kalau kita baca. Ini kejatuhan Raja Rehabiam. Ayat 14, ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Orang tua-tua sudah memberikan nasihat, kepemimpinanmu harus seperti ini, tapi dia lebih mudah mempercaya anak-anak muda yang masih belum berpengalaman dalam hidupnya dengan Tuhan, dalam dalam kerjaan. Lalu mereka semua nasihat anak muda dia gunakan Raja Rehabiam. Lalu lambat laun apa? Dia hancur dengan nasihat anak-anak muda, mengabaikan orang tua yang sudah berpengalaman, tahu buruknya. Itulah sebabnya saya katakan, anak-anak muda jangan katakan, oh saya sudah hebat, saya sudah S2, S1.
Saya sudah canggih otak saya, tapi pengalamanmu baru kemarin. Seperti Raja Rehabeam, tidak pedulikan orang tua, dia hancur dalam kerajaannya sendiri. Dihancurkan Raja Mesir, namanya Siksa. Dihancurkan. Ini kegagalan, tidak mau mendengarkan nasihat. Itulah sebabnya kita perlu mendengarkan nasihat, apalagi nasihat firman Allah. Jadi ada dua hal utama kegagalan, awal dari kegagalan Raja Rehabeam, di mana bapaknya membangun rumah Allah. Tak kalah Raja Salomo berdoa kepada Tuhan, lalu api turun dari surga dan membakar semua korban bakaran. Tapi Rehabeam tidak belajar pada bapaknya. Dia lebih mudah bergaul dengan anak muda yang notabene yang tidak punya pengalaman, lalu dia menghancurkan sendiri. Lalu akibatnya, kita lihat akibat rohani yang dialami oleh Rehabeam, karena dia lebih berpatokan kepada anak muda yang belum berpengalaman pada saat itu. Pertama kita lihat pasal 12 pembacaan kita, ayat 1 dan ayat 5. Ayat 1 kita lihat, Rehabeam berserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan, mulai meninggalkan aturan firman Tuhan. Yang digunakan adalah aturan manusia. Mana lebih tinggi, aturan Tuhan atau aturan manusia? Aturan Tuhan kekal selama-lamanya, dan itu tidak boleh diubah. Aturan manusia bisa diubah dan bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Dan ini akibat dari Rehabeam. Setelah dia maju dalam kerajaannya, dia sombong. Dia tidak peduli orang-orang tua nasihat para tokoh-tokoh agama saat itu. Dia lebih menyukai pandangan anak muda yang menghancurkan kepemimpinannya pada saat itu. Dia tidak sadar bahwa dia masuk dalam lingkarannya anak muda yang tidak dikontrol dengan firman Tuhan. Tapi Rehabeam tidak masuk dalam lingkaran Tuhan. Dia tidak masuk dalam lingkaran Tuhan, tapi dia masuk dalam lingkaran anak muda yang menghancurkan dia sendiri. Ini masalah besar dihadapi oleh Raja Rehabeam. Sehingga ayat 1 dan 5, dia mulai tinggalkan Tuhan. Mulai tinggalkan aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang kekal dan abadi. Itu ditinggalkan. Yang membuat kerajaan Salomo dan Daud menjadi kokoh karena Tuhan, itu ditinggalkan. Akibat kerohanian Rehabeam mulai runtuh karena dia lebih mengutamakan perkara duniawi. Lalu ayat 2, kerohanian hubungannya dengan Tuhan Raja Rehabeam. Ayat 2 kita lihat, tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Siksa Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Sekarang tadi meninggalkan aturan firman Tuhan, sekarang mulai berubah setia kepada Tuhan. Kesetiaannya kepada Tuhan sudah. Makanya saya katakan firman Tuhan tema kita, mari kita setia dalam perkara kecil. Rehabeam tidak setia dalam perkara kecil dan juga tidak setia dalam perkara besar. Dia mulai tidak setia lagi kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam menghadapi situasi dan kondisi ada virus corona, lalu kita dibatasi pergerakan kita, ekonomi mulai tidak menentu, kehidupan mulai susah, seolah-olah tidak ada masa depan. Lalu kita mulai jauh dari Tuhan, mulai kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Akhirnya nanti Tuhan murka. Jemaat yang saya kasihi dan sayangi dalam Tuhan,
Jangan tidak setia kepada Tuhan seperti Raja Rehabeam. Mari kita setia kepada Tuhan. Sekalipun ada virus corona, biarkan virus berjalan, tapi biarkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hiduplah dalam lingkarannya Tuhan, jangan lingkaran dunia ini. Seperti Rehabeam, dengarkan nasihat firman Tuhan. Kalau mau berjalan, terus diberkati oleh Tuhan. Banyak orang datang menangis sama saya dalam minggu-minggu ini. Pak Pendeta, aku rasanya nginjak bumi sudah tidak bisa. Kenapa? Coba Pak Pendeta kalau bisa berpikir. Kontrakan tidak dibayar. Apakah itu tidak susah? Anak masuk sekolah harus bayar 2 anak mungkin sekitar 9 juta. Di mana saya ambil uang? Saya sudah tidak bekerja. Mobil saya tidak bisa bayar lagi. Semuanya akan diambil, semuanya akan hilang. Lalu apa saya makan hari esok, Pak? Jadi lalu dia menangis. Saya bilang, dulu engkau tidak punya semuanya dan kamu bersukacita. Sekarang barang itu akan meninggalkan engkau semuanya. Biarlah kembali seperti semula kamu bersukacita, tidak punya mobil, tidak punya apa-apa, tapi kamu bersukacita dan kamu setia kepada Tuhan. Tapi sekarang semua akan hilang, lalu kamu tidak setia kepada Tuhan. Itu masalah besar, saya bilang. Lalu dia menangis. Saya bilang, bukan Bapak Ibu yang menghadapi seperti ini. Seluruh dunia menghadapi masalah ini. Tapi Ibu dan Bapak harus setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Lalu dia katakan, Pak Pendeta, ambil saja mobil saya 1, lagi 2 tahun. Saya bilang, cicilannya hampir 3 juta, di mana saya ambil uang? Si Pra berobat 2 juta 1 bulan. Kalau saya tambah lagi 3 juta berapa? 5 juta. Gaji saya di gereja berapa? Saya bilang, tanya bendahara berapa gaji saya. Kalau Bapak Ibu paksakan saya ambil mobilnya, lagi 2 tahun cicilannya, sama saya, Ibu Bapak membunuh pendetanya sendiri. Saya bilang, ikhlaskan. Ikhlaskan. Nanti ada situasi yang baru Tuhan buat. Tuhan mau supaya kau setia dalam perkara yang kecil. Kalau mau dipercayakan perkara yang besar. Situasi kondisi ini banyak orang tidak setia. Seperti Raja Rehabeam. Raja Rehabeam bukan karena kekurangan, tapi karena kesombongan. Dia mulai tinggalkan aturan Tuhan. Ayat 1, ayat 2. Dia mulai tidak setia lagi kepada Tuhan. Yang membuat dia hebat. Banyak hal kita tidak setia kepada Tuhan. Kita kaya, kita sombong, bisa tinggalkan Tuhan. Kita miskin, kita susah, bisa juga tinggalkan Tuhan. Kenapa? Manusia tidak hidup dalam lingkarannya Tuhan. Itulah sebabnya hari ini setia dalam perkara kecil dan hidup dalam lingkarannya Tuhan, maka Tuhan akan menyertai. Sebagaimana waktu saya minggu lalu, Yusuf disertai Tuhan dalam di tengah-tengah kesulitan, ancaman demi ancaman, sampai dia pada akhirnya dia dijual. Tapi dia disertai dengan Allah. Allah membuat dia berhasil dan beruntung dan menjadi berkat bagi orang tuanya, bagi saudara-saudaranya. Mari kita jangan tinggalkan Tuhan. Ada masalah, kita terus setia kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-8. Rehabeam tidak bisa membedakan pekerjaan Tuhan dan pekerjaan
kerajaan duniawi. Mulai dia tidak bisa membedakan mana kerohanian, mana untuk Tuhan, mana bukan untuk Tuhan. Dia tidak bisa, mulai tidak dia bisa membedakan ayat 8. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Rehabiam sudah tidak bisa membedakan mana pekerjaan Tuhan, mana bukan pekerjaan Tuhan. Pertama, dia sudah tinggalkan hukum aturan Tuhan. Yang kedua, dia tidak setia. Yang ketiga, dia sudah tidak bisa membedakan, oh ini untuk Tuhan, ini bukan Tuhan. Makanya murid-murid datang kepada Yesus. Tuhan, apakah kami perlu membayar pajak? Tuhan katakan, berikan apa wajib kamu berikan kepada kaisar, kepada raja. Tapi berikan kepada Allah apa wajib engkau berikan. Bedakan mana kerajaan dunia dan kerajaan Tuhan. Kerajaan dunia akan binasa, tapi kerajaan Allah akan kekal. Enak kalau kita belajar firman Tuhan, makin kita mendalam, makin kita jatuh cinta. Saya kemarin Sabtu, saya berdiam diri di gereja sama istri saya, anak saya. Tapi karena kemarin ada teman harus ketemu di Lopina, kami ke Lopina. Mampir di rumahnya Pak John tidak ada, dikunci semua. Mampir di toko, ada ibu sama anak buahnya 2, oke. Jadi pulang ya ada nungkan firman. Kalau hari Sabtu, hari Jumat di warung ngepel. Kalau hari Sabtu di gereja ngepel dari lantai bawah sampai lantai 3. Tapi itu kerjakan dengan sukacita, maka engkau akan sehat, engkau akan kuat. Jangan ada sumutan. Kerjakan apa yang kamu buat untuk Tuhan, untuk sesamamu. Jangan seperti Rehabiam tidak bisa membedakan pekerjaan dunia dan pekerjaan Tuhan. Itulah kegagalan Raja Rehabiam. Dan yang keempat, kegagalan ayat 14. Rehabiam tidak tekun mencari Tuhan, ayat 14. Ia berbuat yang jahat, ayat 14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Kalau kita sudah tidak tekun cari Tuhan, tidak ada lingkaran Tuhan, kita mulai otak kita, pikiran kita, perasaan kita mulai dikendalikan perkara duniawi. Lalu mulai tidak tekun, lalu dia berbuat jahat. Itu Raja Rehabiam, anaknya Raja Salomo. Itulah sebabnya bukan saja setia, tapi kita tekun mencari Tuhan. Maka Yesus katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus tekun. Jangan kita gunakan alasan, oh karena corona ini kita tidak mau beribadah lagi. Tekun cari Tuhan. Kalau saatnya kita mati karena corona, ya mati aja, tidak apa, mati kan, selesai penderitaan. Tapi berhikmat. Pak polisi cari saya kemarin di sini. Pak sudah mulai ibadahnya, bukan lagi mulai Pak, sudah 1 bulan. 1 bulan? Iya lah. Oh hebat Pak pendeta, 1 bulan. Iya yang hebat Tuhan Pak, bukan saya. Yang lebih hebat Pak polisi, kan punya senjata, saya kan tak punya senjata. Bagaimana? Sini sudah lengkap? Oh lengkap. Mencuci tangan Pak polisi ada cuci tangan. Gambar-gambarnya itu ada pakai masker. Anak-anak belum diikutkan. Ya saya akan pantau terus, ya pantau, kalau perlu Bapak ikut ibadah. Pak mau periksa di dalam, tak bukakan gereja. Sudah diatur jalannya. Anda perlu Pak
dia tanya, Bapak sudah urus izin sama Pak Polisi? Ya urus, apa lagi ngurus? Bapak ini pintar aja ngomong. Ya kalau ndak pintar ngomong, ndak usah jadi pendeta. Oh iya Pak, saya juga pernah tugas di Toraja, jadi saya tahu orang Toraja. Ya bagus tahu orang Toraja, makanya jangan marah-marah kalau datang sini, karena orang Toraja di sini. Akhirnya dia pamit. Ya laksanakan saja, jalan terus. Ya, jangankan jalan terus, sudah 1 bulan saya jalan kok. Tapi dia sarankan ya ikuti semua aturan. Iya saya sudah ikuti. Tinggal sepanduknya ini belum pasang Pak, saya bilang. Kalau hari Sabtu datang lagi, sepanduknya itu sudah ada. Kalau butuh sepanduk, saya bilang. Iya, saya bilang kami ikuti aturan. Iya. Jadi polisinya datang kemarin. Jadi dikira baru hari ini kita mulai. Saya bilang sudah 1 bulan. Jadi kita jujur katakan pada aparat keamanan. Jadi dia senang kita sudah mulai ibadah supaya ada doa di gereja. Lalu kita lihat bahwa akibat dari keburukan kerohanian daripada Raja Rehabeam mengakibatkan kejasmaniannya juga rusak. Kalau kita lihat ayat 9, kerajaan yang kokoh, yang kuat, yang kaya raya diserbu namanya siksa. Ayat 9, maka majulah siksa Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Harta bendanya ludas, dirampas oleh raja-raja Mesir. Ayat 9. Mengapa? Karena itulah tadi dia tidak setia dalam perkara kecil. Dia mulai meninggalkan Tuhan. Dia tidak tekun mencari Tuhan. Dia tidak mau nasihat orang-orang tua. Lalu dia berjalan dalam masa mudanya memerintah. Lalu dia dihancurkan. Tapi syukur ada seorang nabi, namanya nabi siapa itu dalam pembacaan kita tadi? Yang seorang pelihat menasehati dia. Semaya, ayat 5. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman siksa, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa siksa. Ayat 6. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhan yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Andai kata tidak ada seorang nabi memberikan nasihat kembali kepada Raja Rehabeam, maka semuanya bukan saja Raja Mesir akan memusnahkan hidupnya dan harta bendanya, tapi Tuhan akan memusnahkan dia. Karena dia sudah tinggalkan Tuhan. Dia sudah tinggalkan aturan Tuhan. Dia sudah tidak tekun mencari Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Tapi ada seorang nabi, Semaya, Rehabeam, saya diberi karunia penglihatan daripada Allah, dan Allah berbicara kepada saya bahwa tidak ada jalan lain untuk menghilangkan murka Allah, amarah Allah, selain kita seluruh bangsa, termasuk raja
harus merendahkan diri hadapan Tuhan, maka surutlah murka Allah. Itulah sebabnya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, situasi sekarang ini, mari kita setia kepada Tuhan, setia dalam perkara kecil, dan ingat, hiduplah kita bisa setia kepada Tuhan kalau kita ada dalam lingkarannya Tuhan. Seperti Rehabia tidak ada dalam lingkarannya Tuhan, tinggalkan aturan firman Tuhan, mulai tidak setia, mulai tidak tekun, dan tidak peduli nasihat orang tua yang didengar anak muda, membawa dia kepada kehancuran. Itulah sebabnya anak-anak muda, dengarkan nasihat ayah dan ibumu, karena orang tua duluan makan garam daripada engkau. Sekalipun kamu melihat orang tua mungkin bodoh-bodoh karena tidak sekolah, tapi dia lebih berpengalaman daripada engkau karena dia yang melahirkan. Banyak nasihat dari orang tua perlu kita dengar. Orang tua perlu kita dengar. Jangan anggap orang tua kuno, nasihatnya tidak pernah kuno. Mungkin pendidikannya kuno, tapi nasihatnya tidak pernah kuno. Belajar seperti Raja Rehabia, dengan kekayaan, dengan kerajaan, lalu dia sombong. Syukur dia tidak dimusnahkan dengan Tuhan. Kalau dia terlambat, kalau tidak ada seorang nabi semaya, dia akan hancur lebur. Itulah sebabnya firman Tuhan, Yesus katakan dalam Lukas 16:10, siapa yang setia dalam perkara kecil akan setia juga dalam perkara besar. Siapa yang dipercayakan perkara kecil akan juga dipercayakan perkara besar. Siapa yang tidak jujur dalam perkara kecil, dia akan tidak jujur dalam perkara yang besar. Ini firman Allah. Mari kita setia dalam perkara kecil, setia mencari Tuhan, tekun mencari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, ikuti firman Tuhan, supaya engkau hidup dalam lingkarannya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kadang-kala kami keluar lingkaran duniawi yang sudah menghancurkan kerajaan Rehabia. Bahkan baik Allah yang dibangun Raja Salomo begitu mewah, sampai penumpuk bendaharaan emas dihancurkan oleh raja-raja Mesir karena anaknya yang dipercayakan mengelola kerajaan tidak setia lagi pada Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, tapi mendengarkan nasihat anak muda, lalu dia hancur sendiri. Berikanlah kami hati belajar pada firman ini, supaya kami tidak jatuh tergeletak. Karena firman-Mu iya dan amin. Tolong semua yang sudah mendengarkan, supaya hidup dalam lingkaran Tuhan dan bisa membedakan pekerjaan dunia dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau dari kekal hingga kekal tidak pernah berubah. Prinsip-Mu tidak pernah berubah, firman-Mu tidak pernah berubah, dan Engkau berdaulat di bumi dan di surga kekal selama-lamanya. Terima kasih atas firman-Mu buat kami. Hamba-Mu berdoa, anak kami ikut ujian hari ini, si Ananda. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, supaya dia bisa diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Singaraja. Kami mohon kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga anak kami nanti bisa kuliah dengan baik. Jadilah kehendak-Mu, Engkau ditinggikan